Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para santri-santri, jamaah-jamaah yang datang di dialog pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, maksiat. Pada akhir zaman ini maksiat itu sudah dinormalisasi oleh orang. Banyak sekali kita lihat orang-orang itu bermaksiat tapi dia bangga dengan maksiatnya itu. Tidak seperti orang terdahulu itu. Ketika dia viral dengan kemaksiatannya dia bakal malu. Tapi beda dengan orang-orang zaman sekarang. Dia viral gara-gara maksiatnya tapi dia bangga. Malah sangat bangga dia dengan maksiatnya itu. Lalu kenapa kok dia bisa bangga? Ada 3 penyebabnya. Kenapa dia bisa bermaksiat. Yang pertama, jahlun, bodoh. Dia tidak pernah belajar ilmu. Coba kalau dia belajar, kalau maksiat itu bisa menjerumuskan dia ke neraka. Kalau dia bermaksiat itu dapat dosa. Mana mungkin ada orang yang bermaksiat. Berarti dia orang bodoh. Yang kedua, nafsu. Nah, nafsu ini yang paling besar. Ketika nafsu sudah menguasai tubuhnya kita dan kita tidak bisa mengontrol nafsunya kita sendiri, maka dia akan terbawa arus, dia akan bermaksiat terus. Yang ketiga, teman yang jelek. Apa contohnya teman yang jelek? Pergaulannya. Contohnya apa? Seperti kok kita punya teman yang jelek, kita bakal ikut sama temannya kita itu karena kita menganggap temannya kita itu apa misalnya keren. Oh ya, temanku keren, bermaksiat. Jadi kita ikut-ikut. Makanya yang dikhawatirkan oleh orang tua itu ialah pergaulan anaknya itu. Makanya setiap kali bertemu orang tua pasti ditanya oleh orang tua, ya apa teman-teman di pondok, teman-teman di sekolah, baik atau enggak. Nah, dari 3 perkara itu bisa membuat kita untuk bermaksiat. Jahlun, bodoh. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, teman yang jelek. Lalu ketika kita sering bermaksiat akan menimbulkan hati yang kotor. Ketika kita bermaksiat, muncul nanti di hati kita itu titik hitam. Kita bermaksiat lagi, muncul lagi titik hitam. Bermaksiat lagi, muncul lagi. Maksiat lagi, muncul lagi. Sehingga hati kita itu akan kotor. Ketika sudah kotor, kita akan sangat susah untuk menerima nasihat. Muncul perilaku-perilaku buruk, tidak bisa dinasehati. Nah, ketika sudah di titik itu, bakal susah untuk ninggalin maksiat. Tapi ketika kita sudah di titik itu, jangan sampai kita itu pasrah untuk oh ya ini mungkin takdirnya aku, bahwasanya aku itu orang yang suka maksiat bakal masuk neraka. Tidak ada ceritanya itu takdir yang jelek, tidak ada. Takdir maksiat itu tidak ada. Kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita gunakan yang baik. Jangan gunakan yang buruk. Dari 3 penyebab itu kita harus dijaga.
Ketika kita bertaubat, lalu maksiat lagi, lalu taubat lagi, lalu maksiat lagi, jangan sampai kita itu pasrah sampai, kok aku ngulang-ulang terus, apa ini takdirku menjadi orang yang suka berzina, menjadi orang yang jelek. Jangan sampai putus asa. Kalau kita bertaubat, lalu maksiat lagi, taubat lagi, bermaksiat lagi, taubat lagi, jangan sampai putus asa, karena Allah masih membuka pintu taubat itu sebelum dia mati. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya melanjutkan prolog dari rekan saya Sayyid Jamal Assegaf. Ya. Jadi zaman sekarang ini memang banyak sekali orang-orang yang mana mereka tidak menyesal daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Maka dari itu kita yang melihat zaman sekarang ini banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela. Maksiat seperti bantengan ataupun maling ataupun berzina. Kita melihat zaman sekarang itu seperti itu. Kita ini jangan sampai melakukan hal seperti itu, yang artinya kita harus menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita melakukan hal kemaksiatan. Ya. Dikatakan oleh para ulama, apabila kita tidak ingin melakukan hal kemaksiatan, maka hendaknya kita menjauhi 5 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu kita harus punya ilmu. Apabila kalau kita punya ilmu, maka ilmu itu akan menjadi rem bagi kita. Kita belajar ilmu di pondok pesantren misalnya. Guru kita mengajarkan, jangan berzina, jangan bermaksiat. Maka apabila kita ditawari oleh teman kita, ayo zina misalnya, maka nanti itu ilmu kita akan menjadi rem. Oh iya, kata guru saya kan zina kan nggak boleh. Kata guru saya bermaksiat kan nggak boleh. Nah, itu manfaatnya ilmu di situ, yang akan menjadikan rem bagi diri kita terhadap hal kemaksiatan. Maka dari itu sangat perlu bagi kita untuk mencari ilmu, dan penting bagi kita untuk mempunyai ilmu. Hal yang kedua, yaitu kita harus pandai-pandai menjaga hawa nafsu. Hawa nafsu itu datang dari pandangan. Kullu syai'in mabdhahabin nazar. Setiap perlakuan, setiap sesuatu itu pasti diawali oleh pandangan. Karena pandangan mereka itu ingin melakukan kemaksiatan itu. Banyak orang zaman sekarang itu karena pandangan, karena melihat sesuatu kemaksiatan, dia ingin melakukannya. Misalnya contoh, ada berot atau misalnya bantengan, dia lihat berot, lihat bantengan, maka terbesit dalam dirinya itu, gimana ya caranya berot, gimana ya aku ini pengen bantengan. Nah, itu zaman sekarang seperti itu. Ataupun dia memiliki teman yang mana temannya ini ahli dalam maling.
kalau dia tidak kuat hawa nafsunya, maka dia akan tertarik oleh temannya. Itu zaman sekarang sangat banyak sekali. Maka dari itu pandai-pandailah kita untuk menjaga hawa nafsu kita. Hal yang ketiga yaitu kita harus pandai-pandai dalam memilih teman. Karena teman itu adalah cerminan bagi diri kita. Ya. Dikatakan itu as-sahib sahib. Teman itu menarik. Apabila kita mempunyai teman yang buruk, teman yang suka maksiat, teman yang suka maling misalnya, maka kita na'udzubillahi min dzalik akan diajak oleh teman kita dalam hal kemaksiatan. Seperti contoh, ada seseorang yang memiliki teman yang suka judi. Maka kita yang awalnya tidak tahu, tidak pernah judi, tidak mengenal judi, karena kita mempunyai teman yang ahli judi, senang dalam hal judi, maka kita yang awam dalam hal judi akan diajarkan oleh teman kita. Banyak sekali zaman sekarang seperti itu. Ya. Maka dari itu penting, sangat penting sekali bagi kita itu untuk menjaga diri kita dari ajakan-ajakan teman kita yang buruk itu. Ya. Hal yang keempat yaitu kita harus berbanyak doa. Setiap selesai sholat, ya Allah, hindari saja dalam hari ini dari hal kemaksiatan, hindari mata hamba, ya, mata saya dari perempuan-perempuan misalnya segitu. Ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu kita harus banyak-banyak duduk dengan orang soleh. Karena apa? Karena apabila kita duduk dengan orang soleh, yang pertama yaitu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu apabila kita duduk dengan orang soleh, dengan ulama, dengan habaib, dengan para ustadz, maka kita itu akan diajarkan untuk dijauhi dari hal-hal yang buruk. Dalam keseharian kita akan diajak kebaikan. Ayo baca Quran, ayo majelisan. Maka dalam keseharian kita itu akan dipenuhi dalam hal kebaikan. Beda kalau kita kumpul dengan orang-orang yang jelek. Maksudnya jelek sifatnya. Kumpul dengan orang-orang yang suka bermaksiat. Maka apa? Dalam keseharian kita itu akan diajak hal-hal yang buruk. Ayo tak ajari maling caranya ya Allah. Begitu. Maka dari itu dekatilah para ulama. Jangan kita musuhi para ulama. Apalagi habaib. Jangan kita benci. Ya. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.